Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di YouTube Belajar Bisnis Syariah seri Q&A in Islamic Finance bersama saya Ronald Eulindo dan saya Nuha Konita. Sobat Action semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu pertanyaan yang banyak sekali mempertanya pertanyaan ini, yaitu apakah bank syariah itu syariah? Langsung aja yuk Pak, kenapa ya kira-kira banyak yang bilang bahwa bank syariah itu belum syariah Pak? Iya Nuh, jadi banyak banget kita dengar orang yang mengatakan bank syariah itu kan nggak syariah, sama aja bank syariah sama bank konvens. Tadinya saya pikir ini hanya selentingan-selentingan biasa, sampai akhirnya salah satu mahasiswi S2 saya membuat penelitian tentang hal ini. Ternyata di penelitian tersebut dia temukan memang ternyata banyak juga yang mengatakan bank syariah itu tidak bank syariah. Dan uniknya lagi, pernyataan ini lebih banyak ditemukan pada nasabah bank syariah itu sendiri. Sedangkan orang-orang yang tidak menggunakan bank syariah justru seakan tidak tahu apa-apa aja. Jadi kurang lebihnya sebenarnya sebabnya apa ya Pak? Macam-macam sih alasannya sebenarnya kenapa banyak yang mengatakan bank syariah itu tidak syariah. Nah, alasan-alasan ini bisa kita kelompokkan menjadi alasan-alasan yang mudah dijawab dan alasan-alasan yang susah dijawab. Nah, Nuha mau membahas yang mana dulu nih? Kita yang mudah-mudah dulu aja Pak. Oke. Nah, Sobat XR, alasan yang paling sering disampaikan orang yang mengatakan bahwasanya bank syariah itu tidak syariah adalah karena mereka tidak bisa melihat perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Mereka mengatakan bahwasanya bank syariah itu kan cuma ganti istilahnya aja, pakai bahasa Arab tuh dalam transaksi pakai bismillah. Tetapi Sobat XR, kalau dikaji lebih dalam sebenarnya jelas perbedaan bank syariah dan bank konvensional itu. Hanya saja memang kita harus pahami dulu bahwasanya bank syariah dan bank konvensional itu adalah sama karena sama-sama bank. Artinya mereka adalah financial intermediary atau lembaga keuangan perantara yang menghubungkan antara orang yang kelebihan uang dengan orang yang memerlukan uang. Cuma pada bank konvensional, akad yang mereka gunakan itu adalah akadnya utang dengan bunga. Jadi mereka tumpulkan dana dari orang yang kelebihan uang dengan berutang kepada mereka dan menjanjikan bunga tertentu, tapi kemudian uang itu dipinjamkan lagi pada orang lain dengan mengenakan bunga yang lebih tinggi. Nah, transaksi seperti itu tidak diizinkan dalam keuangan syariah. Makanya bank syariah mengumpulkan dana pihak ketiganya menggunakan akad mudharabah alias investasi. Orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan menempatkan uangnya pada bank syariah ya dengan akad investasi itu tadi, kemudian bank syariah akan kelola dana tersebut. Nah, keuntungan investasi itulah yang dibagi. Atau yang orang-orang yang tidak ingin berinvestasi tapi hanya mau menyimpan uang saja supaya uangnya aman sama mempermudah transaksi mereka, mekanisme pembayaran dalam kegiatan sehari-hari mereka. Nah, itulah mereka tetap tempatkan uangnya dengan akad wadiah. Nah, itulah mekanisme bank syariah dalam mengumpulkan pendanaan. Tapi di sisi lain, dana itu sendiri ketika disalurkan memang menggunakan akad yang berbeda juga dengan bank konvensional. Ada jual beli di mana bank syariah mendapatkan keuntungan alias margin, ada sewa menyewa di mana bank syariah mendapatkan ujrah atau sewa atau upah di situ. Bisa juga bank syariah menginvestasikan kembali uang tersebut dengan akad mudharabah dan musyarakah. Jadi itu tadi bank syariah mendapatkan keuntungan dari profit margin, uang sewa ataupun upah, dan juga dari bagi hasil. Nah, Sobat XR, dari sini jelas bedanya sebenarnya bank syariah ataupun bank konvensional. Kalau kita kaji lebih dalam lagi, ini implikasinya dalam loh, baik dari sudut pandang manajemen risiko, tata kelola maupun permodalan. Jadi jelas di sini Sobat XR, kalau kita kaji lebih dalam, beda bank konvensional dan bank syariah itu nyata adanya. Bahkan kalau dikilik-kilik lagi, dampak perbedaan akad yang digunakan itu sangat jauh pengaruhnya pada sudut pandang manajemen risiko, corporate governance, bahkan permodalan bank syariah sekalipun. Jadi memang ini bukan hanya masalah akad saja, ataupun bukan masalah perbedaan istilah dari Indonesia ke Arab, ataupun beda transaksinya itu ada bismillahnya aja di awal gitu. Iya Pak, jadi terkait yang satu bismillah dan yang satu tidak pakai bismillah juga nggak ada salahnya ya Pak ya? Iya. Terus seperti misalnya menikahnya suami istri dan seorang lelaki dengan perempuan yang hidup berpasangan itu tanpa menikah juga bedanya adalah di akad dan bismillahnya Pak. Betul sekali, dan yang dilakukannya kan juga sama kurang lebih. Betul sekali Nuha, tapi kemudian ada alasan yang kedua, mengapa mereka mengatakan bahwasanya bank syariah itu nggak syariah. Walaupun akad bank syariah dan bank konvensional itu berbeda, tapi mayoritas akad bank syariah itu sendiri adalah murabahah alias jual beli dengan pembayaran secara tangguh. Nah, pembiayaan ini berkonsekuensi piutang.
Jadi, nasabah penerima pembiayaan mendapatkan utang dari bank syariah. Nah, pembiayaan ini berkonsekuensi piutang. Jadi, nasabah penerima pembiayaan mendapat utang dari bank syariah. Kalau udah begini, apa bedanya bank syariah dengan bank konvensional? Ya betul juga ya Pak. Iya, tapi bukan berarti bank syariah otomatis menjadi tidak syariah karena menggunakan akad murabahah. Saya masih ingat 15 tahun yang lalu ketika saya awal-awal belajar keuangan syariah. Dalam suatu kesempatan saya bertemu dengan Syekh Nizam Yaqubi. Syekh Nizam Yaqubi ini adalah salah satu ulama yang paling terkenal di dunia di bidang keuangan syariah. Nah, beliau mengatakan, coba aja kita cari di dalam Quran. Yang ada itu justru adalah jual beli, bukan profit sharing. Jadi tidak ada masalah sebenarnya kalau bank syariah itu melakukan jual beli. Iya Pak, tapi kan memang idealnya bank syariah itu lebih banyak menggunakan akad mudharabah dan musyarakah Pak. Betul, tapi hanya saja permasalahannya sekarang belum banyak bank syariah yang berani menggunakan akad selain akad murabahah, kecuali di Indonesia. Di Indonesia memang mudharabahnya cukup besar, tapi kita harus sadari mudharabah seperti itu biasanya diberikan oleh bank syariah pada perusahaan pembiayaan. Nah, perusahaan pembiayaan ini kemudian menyalurkan kembali pembiayaannya, tapi ujung-ujungnya murabahah juga. Ataupun saat ini dalam beberapa tahun terakhir portfolio musyarakah di bank syariah itu juga mulai besar. Tapi musyarakah yang digunakan itu adalah musyarakah mutanakisah, dalam arti ini buat pembiayaan rumah alias KPR yang kurang lebih modal apa namanya tujuan akhirnya juga sama saja dengan bank konvensional, tidak terlihat jauh perbedaannya. Kok bisa begitu ya Pak? Ya karena bank syariah tidak mau mengambil risiko terlalu besar. Karena jangan lupa juga bank syariah itu kan adalah financial intermediary. Nah, saya selalu mengulang-ulang ini. Mereka mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian dana tersebut disalurkan. Suatu saat dana tadi harus dikembalikan. Kalau akad yang digunakan adalah akad yang memiliki oleh bank syariah dianggap memiliki risiko tinggi ketika nasabah yang diberi pembiayaan dengan akad selain murabahah itu gagal. Nah, bank syariah kan juga memiliki risiko tidak sanggup membayarkan kembali dana yang dia kumpulkan dari pihak ketiga, baik itu dengan terutama dana-dana yang dikumpulkan dengan akad mudharabah. Iya, ya juga ya Pak. Nah, makanya kalau mau pembiayaan dengan akad murabahah itu lebih banyak, seharusnya bank syariah juga harus lebih banyak mengumpulkan dana pihak ketiga yang murni investasi, bukan simpanan. Tapi masyarakatnya juga harus mau berinvestasi, harus mau menanggung risiko kerugiannya apabila investasinya tersebut ternyata mengalami kerugian. Permasalahannya sekarang banyak masyarakat yang belum seperti itu. Nah, Nuah sendiri kalau menempatkan uang di bank, mau nggak uangnya hilang? Nggak mau Pak. Selain itu apalagi Pak yang membuat orang bilang bank syariah itu nggak syariah? Banyak sih Nuha, agak panjang, tapi apa kita nggak break dulu ya sampai di sini? Oh ya, nah Sobat Action, stay tune terus di YouTube channel Belajar Bisnis Syariah. Kita akan kembali lagi untuk membahas topik benarkah bank syariah itu nggak syariah. Tetap stay tune, sampai jumpa.